Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur pagi ini sekalipun kita berada di dalam rumah masing-masing, tapi kita masih bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang berjudul Worship Even When You Don't Understand. Menyembah sekalipun engkau tidak paham atau tidak mengerti. Tetapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu dan janji-Mu yang selalu menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu kami selalu bisa mengandalkan Engkau di dalam segala keadaan. Khususnya pagi ini, waktu kami sama-sama mengkhususkan waktu dan momen ini untuk mendekat kepadamu, mari Allah Roh Kudus berbicaralah kepada kami, singkapkan segala selubung dari mata hati kami, dan berikan breakthrough, penerobosan untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menyembah di dalam kondisi yang membingungkan, ketika kita tidak mengerti, ketika kita tidak tahu kenapa ada hal-hal yang terjadi yang Tuhan izinkan. Dan kita akan sama-sama melihat ada dua tokoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Daud yang kita bahas berulang kali belakangan ini. Dan yang kedua adalah Ayub. Kita akan lihat terlebih dahulu dari 1 Tawarik pasal yang ke-13. Kita akan melihat ayatnya dari 1 Tawarik 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Oke, sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama ya. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Ayat 11, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah seseorang yang sangat bersungguh hati di hadapan Tuhan. Teladan imannya luar biasa. Sejak muda, ketika dia menggembalakan dombanya yang 2-3 ekor itu, dia sudah membangun satu kebiasaan untuk menyembah Tuhan ketika tidak ada orang yang melihat. Saudara, ketika tiba waktunya saudara dia menjadi raja, dia membuat satu rencana, yaitu memindahkan tabut perjanjian Allah yang melambangkan, mewakili hadirat Tuhan ke kota Yerusalem. Tetapi saudara, ada satu insiden yang terjadi, yaitu karena lembu yang mengangkut tabut perjanjian Allah tergelincir dan Usa mengulurkan tangannya, akhirnya si Usa dihukum oleh Tuhan dan mati. Saudara, Alkitab mencatat pada waktu itu Daud marah. Kenapa dia marah? Saudara bayangkan, Daud berusaha dengan sekuat tenaga, dia menari dengan segenap hati bersama seluruh orang Israel. Dia siapkan kereta yang baru, dia siapkan lembu yang terbaik. Tetapi saudara, kenapa sekalipun dia sudah siapkan semua yang terbaik, Tuhan izinkan satu kejadian, yaitu Usa mati. Saudara, bahkan Daud yang begitu berkenan di hati Tuhan saja, dia pernah mengalami keadaan atau situasi di mana dia tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan musibah terjadi. Saudara, saya rasa bukan cuma Daud, setiap kita sedikit banyak pernah mengalami kejadian yang serupa. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal-hal atau peristiwa tertentu, bahkan musibah terjadi di dalam kehidupan kita atau orang-orang yang kita kasihi. Saudara mungkin tanya sama saya, Pastor, boleh gak sih kita marah sama Tuhan? Saudara, saya akan jawab pertanyaan Anda dengan satu pertanyaan buat Anda.
Saudara, apabila kau adalah seorang papa atau mama, saudara, saya ingin tanya kepada engkau, boleh gak anakmu marah kepadamu? Saudara, saya yakin saudara tahu jawabannya. Sebagai manusia, saudara, dengan segala kelemahan dan emosi kita, keterbatasan kita, saudara, susah untuk dihindari ada momen ketika kita marah atau bahkan kita kecewa sama Tuhan. Saudara, hal yang sama terjadi kepada Daud. Tetapi saudara, poinnya adalah jangan berhenti di amarahmu. Jangan sampai kemarahan atau kekecewaan di dalam hatimu menghentikan engkau untuk mendekat kepada Tuhan. Karena seringkali saudara, banyak di antara kita masalahnya begini. Kita marah sama Tuhan dan kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Kita meninggalkan Tuhan. Saudara, kita lihat terlebih dahulu apa yang Daud lakukan. Sesudah kejadian itu di 1 Tawarik pasal yang ke-15, dicatat di ayat yang pertama, Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkat tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkan itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dan seterusnya. Saudara, satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini, Daud memberikan teladan yang terbaik untuk kita, yaitu Daud tidak berhenti di amarahnya. Dia tidak berhenti di kekecewaannya terhadap Tuhan. Sekalipun dia bingung, dia tidak mengerti pada awalnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk mencari wajah Tuhan. Dia memutuskan untuk bertanya, Tuhan, apa yang kami lakukan yang membuat engkau berduka, membuat engkau marah, sehingga engkau mengizinkan satu musibah terjadi? Dan Daud mendapatkan jawabannya. Sudah, ternyata Tuhan tidak mau tabut perjanjian Allah diangkut dengan kereta dan lembu. Tuhan mau agar tabut perjanjian Allah diangkut oleh imam-imam Lewi, orang-orang yang dikhususkan dan dipilih oleh Tuhan. Saudara, saya bisa mengerti mungkin tidak semua dari kita seperti Daud, kita langsung dapat jawabannya. Saudara, tetapi hari ini kita bisa belajar satu teladan dari Daud, yaitu Daud tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saudara, mungkin pada waktu-waktu ini, momen-momen ini, saudara mengalami kesedihan, kekecewaan, khususnya kalau ada di antara kita, saudara, doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan musibah terjadi di dalam hidupmu. Saya berdoa supaya pagi ini Roh Kudus menghibur hatimu. Saya berdoa supaya engkau mengambil satu keputusan yang tepat. Saudara, bukannya meninggalkan Tuhan, tetapi malah memutuskan untuk mencari wajah Tuhan. Saudara, Daud, dia memutuskan untuk dia kembali ke kotanya, dia bangun gedung-gedung dan dia siapkan tempat yang terbaik bagi tabut Allah. Saudara, setelah kejadian ini Daud bertumbuh imannya. Dia semakin mengerti bahwa hati Tuhan tidak pernah berubah. Hati Tuhan itu dia mau tinggal dekat dengan umatnya, bersama-sama mereka, hadiratnya di tengah-tengah kita. Saudara, saya berdoa supaya pagi ini saudara juga mengalami hal yang sama. Saudara mengalami penerobosan, saudara mengalami pertumbuhan di dalam imanmu. Saudara, karena kau memilih untuk belajar seperti Daud, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Saudara pasti tahu kelanjutan dari kisah ini. Daud akhirnya bersama dengan Imam Lewi, mereka menjemput tabut perjanjian Allah dan Daud menari-nari dengan sekuat tenaganya. Bahkan sampai istrinya mengira dia gila, meremehkan dia, memandang dia rendah karena saking Daud menari begitu tergila-gila untuk Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama belajar dari teladan seorang Daud agar kita tidak berhenti pada kekecewaan dan amarah kita. Malah sebaliknya, kita datang mendekat kepada Tuhan, kita ungkapkan kerinduan hati kita, kebingungan kita, kekesalan kita di hadapan Tuhan, dan izinkan Roh Kudus yang mengubahkan hatimu. Kita akan belajar dari teladan orang yang kedua,
Namanya adalah Ayub. Kita lihat terlebih dahulu di Ayub pasal yang ke-42. Kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Saudara, Ayub adalah salah satu orang yang mengalami penderitaan paling berat. Dia menderita kesakitan, dia ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya, dia kehilangan semua harta kekayaannya. Saudara, saya tidak bisa membayangkan seperti apa penderitaan yang Ayub alami. Dan kita tahu, saudara, sepanjang pasal demi pasal di dalam kitab Ayub dicatat bagaimana Ayub berargumen dengan Tuhan dan dengan teman-temannya. Tetapi saudara, di akhir dari kitab Ayub mendapat satu kesimpulan. Dia berkata begini, dia tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, Ayub merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, dia berkata, dulu dari orang-orang lain, apa kata orang, aku mendengar tentang Engkau. Tetapi hari ini aku mengalami Engkau. Aku berjumpa dengan Engkau. Aku memandang Engkau dengan mataku sendiri. Saudara, teladan apa yang bisa kita pelajari dari Ayub? Sama seperti Daud. Ayub sekalipun dia menderita, sekalipun dia tidak paham, dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, dia sudah dengan begitu giat dan saleh membangun kehidupan rohaniannya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tetap izinkan musibah demi musibah terjadi. Penderitaan yang begitu berat menimpa dia. Sekalipun di tengah-tengah kebingungan kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi, sekalipun dia tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub berargumen dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan. Saudara, saya rindu pagi ini lewat firman ini, lewat teladan hidup Daud dan Ayub, saudara, kita mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena saya percaya, saudara, ketika penderitaan terjadi, ketika hal-hal yang berat terjadi yang tidak kita pahami, saudara, apabila kita tidak meninggalkan Tuhan dan kita tetap memilih untuk percaya bahwa Dia baik, bahwa apapun yang terjadi, rencana damai sejahteranya tidak pernah gagal, saudara, dan kita memilih untuk tetap datang kepadanya, mengungkapkan perasaan kita, bahkan memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati kita, maka saya yakin betul, saudara, engkau akan mengalami apa yang Ayub alami. Dulu engkau mendengar kata orang tentang Tuhan. Dulu engkau mendengar kesaksian orang-orang berbicara betapa Tuhan setia dan dahsyat. Tapi hari ini engkau akan alami Dia sendiri. Engkau akan pandang Dia dengan matamu. Engkau akan alami bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang mengalami penderitaan demi penderitaan di atas kayu salib. Dia mengerti penderitaanmu. Dia mengerti apa rasanya berpisah dengan orang yang Dia kasihi. Saudara, Bapa di surga hatinya begitu sakit ketika Dia harus terpisah dengan Yesus Kristus. Bahkan Yesus ketika Dia berdoa, Dia berseru di atas kayu salib di dalam penderitaannya. Dia berkata, "Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Karena dosa seisi dunia dibebankan kepada Dia, sehingga pada momen itu Yesus terpisah dengan Bapa. Saudara, saya ingin mendorong engkau. Saya tahu kita hidup di masa yang sukar, dan saya tidak bisa menjamin, saudara, bahwa ini semua akan berlalu dengan segera. Dan di dalam hati kecil saya tahu bahwa iman kita, Tuhan berikan kita iman karena Tuhan mempersiapkan kita untuk masa seperti ini.
momen seperti ini. Saudara, mari kita ambil waktu ini. Saudara, kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu nyata, He is real. Dan Tuhan rindu engkau bukan cuma mendengar apa kata orang tentang Dia, tetapi Tuhan rindu agar engkau mengalami Dia, memandang Dia dengan matamu sendiri. Saudara, saya percaya penyembahan yang lahir di situasi yang demikian, saudara, penyembahan yang membuka pintu surga. Saudara, penyembahan yang supranatural, seperti apa yang Cibeti katakan, a supernatural engagement, saudara. Surga terbuka, surga interupsi di tengah-tengah kondisi kita. Saudara, bahkan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya menopang kita di masa-masa sukar ini. Saya ingin dorong jemaat Tuhan, ayo, mari kita sama-sama teguhkan, kuatkan iman kita. Jangan sampai iman kita hanya digantungkan pada berkat-Nya, tapi biarkan iman kita tergantung hanya pada firman-Nya, kebenaran-Nya, pribadinya, saudara. Bahwa Dia adalah Allah Tuhan yang mengasihi kita di dalam segala keadaan dan kondisi. Ia tidak meninggalkan kita. Apapun kondisimu, bangkitlah, pujilah Dia, sembahlah Dia. Sudah seperti apa yang Habakuk katakan, sekalipun di tengah-tengah kesukaran, sekalipun pohon ara tidak berbuah, ladang tidak memberi hasil, tetapi aku akan tetap bersukaria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, jadikan kesempatan ini sebagai satu momen di mana kita mendekat kepada Tuhan, menyembah kepada Dia, saudara, dengan sepenuh hati kita. Saudara, seperti khotbah minggu lalu, penyembahan itu merupakan satu bentuk iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak sekali act of worship, tindakan penyembahan yang bisa kita lakukan. Saudara, di zaman perjanjian lama, orang-orang membawa persembahan di hadapan Tuhan berupa lembu, merpati, saudara, domba, berbagai korban persembahan. That is the worship, the act of worship, tindakan penyembahan yang mereka lakukan. Tetapi saudara, jangan sampai engkau melakukan tindakan penyembahan dan engkau tidak paham what is worship. Saudara, worship is an expression, satu ekspresi kasih kita kepada Tuhan, ekspresi iman kita kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Saya berdoa supaya imanmu adalah iman yang sungguh-sungguh teruji oleh segala kondisi dan keadaan. Terakhir, saudara, kita akan sama-sama lihat satu ayat firman Tuhan lagi. Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat ini akan menjadi penutup sekaligus kesimpulan dari sharing saya pagi ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Dia adalah salah satu raja yang begitu penuh dengan hikmat dan kekayaan. Dia sangat diberkati. Tetapi kita tahu bahwa Salomo sayang sekali pada akhir hidupnya dia menjauh dari Tuhan karena begitu banyak godaan di sekeliling dia. Saudara, Pengkhotbah mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat penting, yaitu saudara, sebagai manusia kita penuh dengan keterbatasan. Saudara, kita tidak kebal dari godaan dan tantangan hidup. Tetapi saudara, kalau kita bersedia untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya, janji Tuhan berkata Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara mungkin tanya sama saya, kapan waktunya? Saya tidak tahu, saudara. Tapi ada satu kabar baik. Firman Tuhan berkata, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, apa maksudnya kekekalan? Kekekalan kata ini, saudara, dalam bahasa aslinya berarti there is no end. Tidak ada ujungnya. Tidak berujung, saudara.
Sebagai manusia yang hidupnya sangat terbatas, mungkin kita tidak mengerti, susah untuk mengerti bagaimana sudut pandang Tuhan yang menilai segala sesuatu dari kekekalan. Saudara, kalau hari ini hidupmu dalam keadaan yang sukar, dalam penderitaan yang berat, saya mau kasih tahu satu kabar baik. That is not the end of the story. Itu bukan ujung atau akhir dari kisahmu. Sebab Tuhan berikan kekekalan di dalam hati kita. Saudara, hidup manusia di dunia ini boleh terbatas. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan bertemu dengan pencipta kita. Dan saudara, suatu hari pun kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga yang kita kasihi, yang terlebih dahulu mendahului kita ke surga bersama dengan Yesus. There is hope, ada harapan. Why? Karena Dia adalah Allah yang hidup dalam kekekalan. So today, apapun kondisimu, saya mau kasih tahu saudara satu hal. This is not the end of the story. Saudara, momen ini dan masa ini kita sangat-sangat butuh janji Tuhan. Saudara, saya ingin dorong engkau, mari kita pegang janjinya. Jangan kecewa sama Tuhan lama-lama. Jangan berhenti di dalam amarahmu terlalu lama. Sekalipun kau tidak mengerti, sekalipun kau bingung, saudara, this is the time. Datang kepada Tuhan. Ungkapkan semua perasaanmu, bahkan emosi negatifmu. Bergumullah dengan Tuhan. Saudara, jangan lepaskan Dia. Ibarat Yakub yang bergumul dengan Tuhan sampai dia diberkati. Demikian saudara, iman kita seharusnya. Dan demikian seharusnya momen seperti itu menjadi momen di mana penyembahan yang sejati lahir di dalam hati kita. Saudara, sharing saya sudah selesai dan saya rindu pagi ini berdoa bagi setiap Anda. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada di sini saat ini Tuhan. Dan Kau berkata kepada setiap anak-anak-Mu, You understand. We may not understand. Kami mungkin tidak mengerti, tapi Engkau mengerti. Dan rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Engkau mengasihi kami. Itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah berubah selamanya. Pagi ini kami berdoa Tuhan, mari perbaharui iman kami, perbaharui penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami mengasihi Engkau bukan cuma dengan lagu, dengan pujian, dengan nyanyian, dengan perkataan, tapi dengan iman kami, dengan kesetiaan kami Tuhan. Sebab kami tahu Kau mempersiapkan kami, setiap janji, firman yang kami terima adalah supaya kami siap menghadapi masa-masa sukar seperti saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima hati yang baru untuk menyembah-Mu, untuk mengasihi-Mu sekalipun kami tidak paham kenapa Engkau izinkan begitu banyak musibah terjadi. Di dalam nama Yesus, ini iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara, yang terakhir, saya ingin berdoa buat Anda mungkin yang pertama kali menyaksikan khotbah ataupun ibadah kita secara online, ataupun mungkin yang bukan pertama kali, tetapi engkau tidak pernah atau belum pernah secara formal mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatimu menjadi juru selamat pribadimu. Saudara, saya mau katakan, this is the moment. Ini adalah momennya. Jangan ulur lagi, jangan tunggu lagi, jangan tunggu bilang sama Tuhan, Tuhan tunggu saya menjadi lebih baik, tunggu saya lebih suci, lebih kudus lagi. No, jangan tunggu. Tetapi hari ini adalah waktunya. Saudara, karena waktu kita sangat singkat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hari ini adalah kesempatan terbaik buat engkau. Saya ingin tantang engkau, apabila engkau bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat pribadimu. Mari ikut saya berdoa. Jemaat yang lain, kalian juga boleh berdoa buat teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk pengorbanan yang Kau lakukan, yang Kau selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan,
Aku rindu mengenalmu lebih lagi. Aku sadar bahwa aku adalah manusia berdosa dan aku membutuhkan Engkau. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan pelanggaran yang aku lakukan selama ini. Dan aku berdoa saat ini aku ingin mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi satu-satunya juru selamat pribadi di dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku seumur hidupku. Tuntun aku Tuhan, pimpin hidupku Tuhan, supaya seumur hidupku aku terus setia mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doaku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, apabila Engkau telah menaikkan doa yang baru saja tadi saya doakan, saya berdoa supaya saudara tidak berhenti sampai di sini. Ada kesempatan lebih lagi saudara buat kami ingin menggembalakan dan juga membimbing engkau supaya imanmu terus bertumbuh. Saudara bisa lihat di layar ada QR Code. Saudara boleh scan QR Code-nya atau saudara boleh klik link yang sudah disiapkan. Saudara tinggalkan nama aslimu dan nomor teleponmu supaya kami bisa menghubungi engkau dan kami bisa menemani engkau untuk sama-sama bertumbuh di dalam perjalanan iman ini. Sekian saudara ibadah hari ini, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah berdoa, memberikan persembahan secara online. Saudara, dan saya percaya saudara pasti diberkati sepanjang 1 minggu yang akan datang. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, serta berkat pertolongan dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.